Baik, selamat pagi anak-anak semua. Ya, hari ini kita bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar dari materi pelajaran mengenai menjaga dan melestarikan alam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Oke. Kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, alamnya indah, lautnya lepas, menghijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, terpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, silakan Nak. Amin. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Bu Guru minta Maria pindah ke belakang, kemudian Rudolf pindah ke depan sini, dan Yohanes, ayo duduk di belakang dengan Maria situ, supaya tidak beribut ya. Anak-anak, sekarang silahkan kalian simak video berikut ini. Keberadaan
Oke, tadi adalah video singkat yang menceritakan tentang bagaimana seorang anak menanam biji di pohon, ke dalam tanah di sebuah hutan yang gersang. Lalu kemudian bertahun-tahun kemudian hutan yang awalnya gundul, yang awalnya tidak ada pepohonan, lama-kelamaan menjadi hutan yang memiliki banyak pohon. Nah, video singkat tadi ada hubungan erat dengan materi pelajaran kita hari ini mengenai menjaga dan melestarikan alam. Oke, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai yang ada di dalam materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan alam. Yang kedua, turut bertanggung jawab memelihara alam. Yang ketiga, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Dan yang keempat, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama selama proses belajar ini berlangsung adalah yang pertama, mensyukuri segala pemeliharaan Allah dan keselamatan Allah. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab manusia atas kelestarian alam berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Yang keempat, merinci faktor-faktor penyebab kerusakan alam. Yang kelima, menganalisa cara memelihara kelestarian alam berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Lalu yang keenam, menemukan alasan menjaga dan memelihara lingkungan. Dan yang terakhir, menulis doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan bersama-sama melihat tentang apa saja yang menjadi tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Bagaimana cara-cara kita memelihara alam. Kemudian apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Serta mengapa manusia itu harus mampu untuk menjaga dan melestarikan alam. Jadi ini kira-kira garis besar materi yang bersama-sama akan kita bahas di dalam pelajaran hari ini. Kemudian Ibu Guru akan menilai kalian dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap akan Ibu Guru lihat dari bagaimana cara kalian mensyukuri pemeliharaan dan keselamatan Allah dalam hidup kalian. Kemudian bagaimana kalian bertanggung jawab menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Untuk penilaian pengetahuan, nanti kita akan Ibu Guru akan membagikan soal untuk kalian kerjakan bersama untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Dan untuk penilaian keterampilan akan ada tugas yang kalian kerjakan di rumah, yaitu menulis sebuah doa permohonan tentang kesadaran memelihara alam. Oke, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Karena kita ada berjumlah 25 ya. Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Jadi untuk tidak terlalu banyak bergeser, kelompok sebelah kiri Ibu Guru bisa
bergabung menjadi 5 orang di bagian tengah dan di bagian belakang sana bisa bergabung menjadi 5 orang. Yang di sebelah sini juga. Silakan. Ya. Bangkunya tidak usah ditarik-tarik seperti itu. Diangkat. Ya. Oke. Kalau sudah silakan duduk berkelompok dan mari kita masuk ke dalam materi pelajaran. Nah, tugas kalian yang pertama adalah mengamati gambar yang tersedia berikut ini. Silakan mengamati gambar ini. Sudah? Kalau sudah, ini adalah gambar yang kedua. Sudah? Oke. Bisa melihat ya perbedaan antara gambar keduanya. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Iya, gambar tentang alam yang indah, alam yang masih terjaga kelestariannya. Di sebelah kiri ada gambar pantai, yang di sebelah kanan ada gambar hutan yang lebat, pohon-pohonannya dan ada air terjun di sana. Indah bukan? Iya. Dan yang kedua, gambarnya berbanding terbalik dengan gambar yang tadi. Sebelah kiri adalah gambar, benar sekali, gambar pantai yang kotor, ada banyak sampah di sana. Kemudian yang sebelahnya lagi, gambar hutan yang terbakar. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan menuliskan hal-hal yang ingin kalian ketahui berdasarkan gambar yang sudah kalian amati. Silakan. Mana guru lihat? Ya, kelompok 3 tidak ribut. Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk di menanya. Nah, untuk bagian ini Ibu Guru akan membagikan kertas. Satu kelompok satu kertas. Ya, masing-masing kelompok sudah dapat kertasnya ya. Nah, di dalam kelompok, silakan kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Guru sudah bacakan. Silakan kalian merumuskan pertanyaan di dalam kelompok dan tuliskan di dalam kertas, di atas kertas yang sudah Ibu Guru bagikan tadi. Ya, silakan.
Iya, didiskusikan bersama lalu dituliskan di kertas yang Ibu Guru bagikan tadi. Sudah? Ya, kalau sudah, kelompok 1 boleh membacakan pertanyaan yang sudah disepakati bersama. Silahkan kelompok 1. 2 pertanyaan saja. Oke. Kelompok 2, silahkan. 1 pertanyaan saja. Oke, baik. Kelompok 3, silahkan. Oke, kelompok 4. Ya, dan kelompok terakhir. Kelompok 5. Oke, baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan yang sudah dibacakan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan pertanyaan tersebut sudah Ibu Guru siapkan di LKPD untuk kalian diskusikan bersama di dalam kelompok. Dan pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan dari kelompok 1 nomor 2 tadi tentang cara-cara menjaga dan melestarikan alam. Kelompok 2 tadi ada pertanyaan tentang alasan mengapa sampai manusia harus memelihara dan menjaga kelestarian alam. Oke? Tugas kalian sekarang di dalam kelompok adalah silakan membuka Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 15, dan boleh membaca buku siswa halaman 42 sampai 47. Juga silakan mencari dari internet tentang informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan tadi, yang sudah kalian tanyakan. Oke, Bu Guru bagi LKPD-nya dulu. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 sudah ya. Silakan mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kertas yang sudah Ibu Guru bagikan. Berdasarkan tadi ya, Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15, boleh membaca buku siswa halaman 42 sampai 47, dan juga boleh mencari dari internet. Kemudian jawaban-jawaban tersebut boleh kalian catat. Kemudian silahkan didiskusikan di dalam kelompok untuk bersama-sama menyepakati jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ibu Guru persilahkan.
Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Bisa ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Silakan dilanjutkan. Kelompok 4 ya, bagaimana kelompok 5? Iya, jawabannya disepakati bersama di dalam kelompok, lalu dituliskan pada kertas yang Ibu Guru bagikan tadi. Ya, nanti sebentar dipresentasikan. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Kelompok 2? Kelompok 4 sudah ya? Oke, kelompok 5? Oke, Guru tunggu. Sudah? Oke. Kalau sudah, tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian sepakati bersama di dalam kelompok berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Guru bagikan pada LKPD. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, lalu kelompok lain boleh bertanya, boleh menyangga, boleh memberi komentar terhadap jawaban dari kelompok lain. Bisa? Iya. Kalau bisa, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, Bu Guru persilahkan untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Adakah pertanyaan, komentar, atau tanggapan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5? Bu Guru persilahkan. Kelompok 2 ada pertanyaan. Silakan kelompok 2. Bertanya kepada kelompok 1. Iya, silakan. Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1 silahkan menanggapi, silahkan menjawab.
Oke, terima kasih banyak. Ada dari kelompok lain ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, terima kasih kelompok 2. Adakah pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5? Bu Guru persilahkan. Kelompok 5, silakan bertanya kepada kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 5. Kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok 2. Masih ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Bu Guru persilahkan. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, terima kasih banyak kelompok 3. Kelompok 1, 2, 4, dan 5. Adakah yang mau bertanya kepada kelompok 3? Bu Guru persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Bu Guru persilahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, terima kasih kelompok 4. Bagaimana kelompok 1, 2, 3, dan 5? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan silahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan kelompok 5. Oke, terima kasih. Kelompok 5, ada yang mau bertanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Bu Guru persilahkan. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kalian di rumah adalah tulislah doa. Temanya tentang kesadaran untuk menjaga alam. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian presentasikan tadi, Ibu Guru bisa menyimpulkan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD sudah terjawab dengan baik oleh kalian di dalam kelompok, sehingga Ibu Guru tinggal menyimpulkan ya, karena semuanya sudah dijawab dengan baik oleh kalian. Kesimpulannya adalah alam adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Sebab menjaga dan merawat merupakan mandat
yang diberikan oleh Allah bagi manusia sejak manusia diciptakan. Ya, dengan demikian tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, kelestarian alam perlu dijaga agar dapat terus digunakan oleh generasi. Materi pelajaran kita hari ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap alam yang sudah diciptakan oleh Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga alam dengan baik, yang terjadi adalah alam akan rusak. Kalau alam menjadi rusak, bagaimana kita bisa tinggal di bumi ini dengan baik? Karena segala sesuatu yang kita butuhkan ada pada alam. Kita membutuhkan air, air berada di alam. Kita membutuhkan udara, udara dihasilkan. Iya. Kita membutuhkan apa lagi? Oksigen. Dari mana asal oksigen? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu hidupnya di mana? Di alam, toh? Nah, sehingga mari kita bersama-sama belajar untuk menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberi mandat kepada kita, kepada manusia, sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menjaga dan melestarikan alam. Satu orang satu. Siapa yang belum dapat? Sudah semua? Iya. Kalau semua sudah dapat, silakan dikerjakan. Iya, oke, silakan dikerjakan. Iya. Iya, dikerjakan di kertas yang Ibu Guru bagikan tadi. Sudah? Kalau sudah, Bu Guru kumpulkan ya. Oke, pelajaran kita hari ini selesai. Sebelum berdoa, saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita menyanyi bersama, lalu kita berdoa. Silakan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan.